Setelah perut kenyang, aku lanjut diajak muterin kandang di pusat konservasi Wulong. Lokasi ini disebut sebagai salah satu penangkaran untuk panda raksasa dan cagar alam terpenting di dunia. Lur, ini lur, sebelum kerja katanya lur, ini mau diajak keliling-keliling dulu untuk ngeliat lokasinya lur. Nah, ini sekalian dia bawa wisatawan lur, jadi sambil menyelam minum air. Bukan cuma jadi tempat rehabilitasi lur, tapi rumahnya panda ini juga ramai didatangi banyak wisatawan. Lur, ini kandang pertama yang harus kita kunjungi lah lur. Ini panda yang barusan beranak. Ini belum ada 1 tahun nih. Itu anaknya tuh yang memanjat-manjat pohon. Nah itu induknya. Jadi kita dikenalin dulu nih wahananya panda dan aturan-aturan yang karena di plot pertama ini lor, ini masih pandanya dicampur dengan wisata. Jadi panda-panda yang sudah nggak kagetan. Sayangnya tidak semua panda bisa dilihat sama pengunjung. Beberapa area berupa cagar alam tertutup yang khusus untuk pelatihan pelepas liaran panda ke alam liar. Nah, kalau yang ada di kandang ini gemes-gemes banget ya lur. Ono sing lagi makan, ono sing lagi molor alias tiduran. Tuh, ada yang puas minum langsung leyeh-leyeh. Kok penak menuripe yo. Lur, ini anak panda yang lahir kembar lur. Melihat tadi dia mainan lucu banget lur, gelut-gelutan atau berantem-beranteman. Jadi pengen cepet-cepet bisa ngurusin panda, apalagi ketemu anak panda yang lucu-lucu gini lur, gemes banget lur. Nah, pengen cepet buru-buruan kerja lur, pengen mainan panda, tapi yang jelas pengen dapet cuannya lur. Lur, ini kita diminta untuk menggambar tentang panda nih lur, dikasih mal-malan mungkin lur, supaya kita bisa lebih dekat dengan panda gitu, ngerti panda lebih lagi dan kita lebih sayang panda apa ya lur ya. Opo iki semacam psikotes yo. Dari isi mereka bisa menilai bagaimana aku bisa dekat dengan hewan dari cara menggambar dan mewarnai. Gimana lur? Hasil gambarku lur? Nah, pasti paling keren nih. Nah, bener lur? Gambarku paling keren, pasti diterima lur. Meskipun sudah puas dengan hasil usahaku, aku tetap penasaran sama hasil peserta lain. Ya lur, gambarku paling keren lur. Aku pasti diterima lur. Gimana kok? Berarti udah ngerti panda nih ya. Udah ngerti lingkungan panda, suku panda. Berarti aku terima ya Pak. Ya, bisa. Beneran nih. Wah, ada angin segar lur. Tadi si Kokoret ada bilang gambarku bagus dan wow, bagus bisa katanya gitu kok. Sekilas bocorannya gitu lor, tapi nggak tahu ya lor. Nanti kelanjutannya gimana lor? Doain ya lor ya, supaya aku keterima 480 juta lor. Ntar kalian bisa aku traktir pokoknya lor. Sampai di ujian selanjutnya lor, kami semua harus dites keahlian bikin kue untuk cemilannya panda. Yang begini sih masalah sepele buatku. Lor, 99% makanan panda adalah bambu dengan kalori yang super tipis. Nah, cemilan yang lagi tak bikin iki menambahkan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah lor, jadi
adonannya untuk makanan panda ini sebenarnya hampir sama kayak adonan kue ya lor ya. Jadi ini ada tepung jagungnya, kemudian tepung kedelai, terus juga ada gulanya lor. Jadi ini mineralnya lengkap dan sebenarnya ini kalau tinggal dipanggang nih jadi kue lor. Sebenarnya sih masih harus dipanggang dulu, tapi ketoke panda di sebelah sana wis kelaparan. Kami semua masih belum boleh pegang panda secara langsung karena panda bisa tertular virus atau bakteri dari manusia, bahkan jenis penyakit ringan seperti flu. Mana? Aku udah bisa bikin makanan panda kan ya. Ini aku berarti udah bisa kerja di sini kok. Oke, kalau wis. Lah, kok gak bisa? Bukannya tadi bilangnya udah oke. Piye toh iki? Kurang apa lagi toh? Masa nggak boleh? Ayolah, tolong. Aku wis jauh-jauh dari Indonesia, terbang ke sini loh. Ya kok yang bawa keterima lah aku kerja kok. Aku gak punya kerja nih ya. Amin. Masih ada proses panjang katanya. Nggak ngerti kok, wah ini binatang. Cuma panda mah kecil. Gak konsisten. Tadi katanya iya, sekarang jadi enggak. Alasan padahal kalian udah banyak bisa bikin makanan, bisa ngerti ekosistemnya, nggak diterima. Mas, cari kerja yang lain lah. Ternyata posisi yang tak incat wis keisi lor. Ternyata ini cuma volunteer lor, jadi bukan lowongan kerja, nggak ada bayarannya lor, nggak ada cuannya. Aduh lor, ternyata susah ya lor ya cari kerja di negeri orang lor. Daripada sedih berkepanjangan, tak cari yang menteramkan perut aja ya lor. Kali ini aku pengen cemilan mirip onde-onde ala masyarakat Tiongkok. Bedone yang satu ini ditusuk-tusuk koyo sate lor. Namanya Tang Yu Gausi. Cemilan ini dibuat dari campuran tepung ketan dan air. Adonan lembut ini dibentuk menjadi bola-bola kecil yang ukurannya seragam. Bola-bola beras kemudian dimasukkan ke dalam wajan berisi minyak yang gak terlalu panas lor. Gak lupa sambil diaduk terus biar bagian luarnya gak cepet gosong dan bagian dalamnya bisa matang sempurna. Nah, proses iki mengingatkanku sama pembuatan tahu bulat yo. Ukurannya mengembang 3 kali lipat. Setelah gula beras mulai mengembang dan berwarna keemasan, selanjutnya ditambahkan gula merah ke dalam wajan. Lur, iki bagian yang paling penting. Gula-gula terus diaduk sampai gula karamel melapisi seluruh permukaannya. Jadi cantik yo. Warnanya berubah jadi coklat yang mengkilap banget. Untuk sentuhan terakhir, Tang Yu Gausi ditaburi wijen sangrai sebelum ditusuk pakai tusukan bambu. Ini dia hasilnya, koyo sate onde-onde ya lor.
Ayo mau dulu ya. Nanti kapan? Ya. Langsung jajal yo lur. Dul. Ini makanan khas Chengdu ya, Tangyu Wajak. Jadi ini sekilas mirip kayak undi-undi, gurih, manis, legit. Nah, tapi ini yang jadi masalah lur. Kok makan Tangyu Wajak ini ya? Ini hujannya nempel-nempel yang muka gini lur. Jadi karena dia digoreng dulu, baru kasih hujannya. Jadi dia nggak menyatu. Rasanya hujak. Boleh nambah kan lur? Wong harganya cuma 3 yuan atau sekitar 7.500 rupiah aja. Masalah perut wis teratasi lur. Masalah besok wis opo jari sesuk ayo. Kenyataannya mimpiku jadi neni panda gagal total. Padahal aku siap banget loh. Jangankan ngurus panda, di Indonesia aku pernah magang kerja jadi pengasuh singa di Taman Safari Bogor. Satria ngemil dulu. Jangan kemana-mana lur. Habis iklan kita nostalgia bareng ya.